program studi psikologi angkatan 2020 dan kali ini aku ada di semester 6. Dari awal aku masuk ke perkuliahan ini, dari awal itu aku nggak pernah punya pandangan atau pemikiran kalau aku itu bakalan masuk organisasi atau menjadi mahasiswa yang ikut berorganisasi baik di lingkungan kampus maupun di luar. Alasannya menurut aku sih aku belum nemuin apa sih kayak interestingnya atau benefitnya dari mengikuti organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, kemudian aku juga tipe mahasiswa yang awalnya itu aku masih mahasiswa kupu-kupu banget, dimana aku tuh kayak ya udah kuliah cuma ngejar IPK bagus udah itu lulus. Aku awalnya gitu, punya pemikiran kayak gitu. Nah, kemudian di semester 5, tepatnya di bulan Juni, waktu itu aku ditawarin dan alhamdulillahnya aku direkomendasikan untuk menjadi Kepala Departemen Media Informasi Komunikasi HMJ Psikologi Unjar untuk masa kepenguruskan 2022 sampai 2023. Alasan kenapa nih aku bisa langsung menerima tawaran masuk organisasi dan langsung menjadi kadep itu yang pertama kayak aku mikir ini tawaran yang nggak mungkin aku dapetin lagi di masa depan, apalagi langsung menjadi koordinator atau kadep. Nah, kemudian yang kedua, aku ngerasa kayak ini tuh waktu-waktu terakhir aku, karena aku di semester 5 waktu itu, kayak waktu-waktu terakhir aku untuk memberikan kontribusi secara langsung ke perkuliahan ataupun di universitas. Dan yang ketiga itu, aku mikirnya kayak aku tuh harus step out atau keluar dari zona nyaman aku, karena aku ngerasa kayak aku belum punya nih potensial yang aku punya tuh belum maksimal banget gitu. Jadi mungkin dengan adanya tawaran ini aku bisa keluar dari zona nyaman aku dan mencoba hal-hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan ataupun belum pernah aku bayangin aku bakalan melalui itu sebelumnya. Pada awal pertama pas aku gabung yang tentunya aku belum punya pengalaman sebelumnya, itu aku banyak nanya-nanya ke teman-teman yang sebelumnya itu ikut di organisasi ini. Nah, mungkin aku bakal ngejelasin karena aku tahu informasi itu dari mana. Aku dapat banyak informasi mengenai organisasi itu dari salah satu teman aku yaitu Yana. Nah, Yana inilah yang membantu aku untuk memahami gimana sih struktur organisasi ini, terus aku harus ngapain aja dan apa aja sih yang kadep itu harus lakukan. Nah, nggak dari Yana doang, aku juga tahu dari ketuanya yaitu kayak Rizky, terus dan wakilnya juga Arif. Nah, awal-awal itu karena aku belum punya teman-teman yang ngebantu atau staff gitu. Nah, awalnya kami membuka rekrutmen, menarik teman-teman lain untuk ikut gabung dan membantu aku dalam pelaksanaannya. Kemudian kita dilantik. Setelah dilantik, akhirnya aku dan tim bekerja secara berbarengan untuk mencapai proker-proker yang telah kami tentukan sebelumnya. Dan setelah bergabung dengan organisasi, ada beberapa hal nih yang aku dapetin yang ternyata tuh gak sesuai dengan pandangan aku sebelumnya. Itu yang pertama, aku mikirnya pas awal itu aku gak bisa ngebagi waktu antara perkuliahan sama organisasi. Malah setelah aku ikut organisasi, aku tuh belajar namanya manajemen waktu. Aku bisa ngebagi waktu aku antara kuliah sama organisasi itu kapan. Dan yang kedua, aku itu dapat teman-teman baru atau mengenal lebih jauh teman-teman yang awalnya tuh kayak cuma sekadar say hello aja gitu. Karena nggak bisa dipungkiri juga aku angkatan 2020 yang awalnya cuma online, terus relasi pertemanannya tuh masih sedikit, terus masuk organisasi jadi aku lebih tahu kayak oh ternyata teman yang ini tuh asik juga ya untuk berteman gitu. Yang ketiga, aku itu belajar banget atau yang sangat aku rasakan itu adalah kemampuan komunikasi aku itu sedikit meningkat. Karena dulu waktu aku semester 1 sampai 4, aku tipe mahasiswa yang kayak ya udah kalau misalnya aku tahu aku diem dan aku nggak terlalu banyak berkontribusi waktu aku kuliah. Nah, ketika aku masuk organisasi, aku tuh belajar kayak gimana sih cara menyampaikan pendapat dan ide-ide yang aku punya ke forum. Nah, hal ini ternyata membantu aku juga di perkuliahan. Jadi aku lebih berani dan mempunyai kemauan juga nih untuk ikut dalam forum diskusi yang ada di perkuliahan. Dan yang terakhir, mungkin aku itu jadi lebih gimana ya? Aku rasanya aku kayak lebih dituntut kreatif, jadi aku tuh kayak banyak mikir karena di organisasi ini kita kan juga harus melihat apalagi sebagai kadep gimana sih rencana kedepannya, gimana caranya proker-proker yang udah ditetapkan bisa tercapai gitu. Nah, jadi kayak aku juga belajar di sini gimana caranya untuk berpikir ke depan dan untuk memiliki perencanaan yang matang gitu.
Selama aku berorganisasi, momentum yang paling berkesan bagi aku itu pas kita pelantikan. Karena di situ pertama kalinya aku ngelihat semua tim aku secara langsung, terus kita kayak disumpah bareng untuk menjalankan masa kepengurusan itu selama setahun. Dan di situ juga kayak aku ngerasa kayak bonding pertama kami di sana. Jadi pas pertama kali aku ketemu tim secara lengkap gitu. Sebenarnya ada beberapa proker nih yang sebenarnya bisa aku tunjukin untuk aku show off, karena ini proker pertama juga. Itu yang pertama adalah Psychology of Art. Nah, di Psychology of Art ini kita itu nggak cuma ngebahas tentang seni atau sebuah karya seni, tapi kita juga ngelihat keterkaitannya dengan ilmu-ilmu psikologi. Terus yang kedua, karena di tahun ini dan di baru tahun ini proker Made Info HMJ Psikologi Unja itu ngebuat akun TikTok. Nah, di akun TikTok itu kita juga ngebuat nih video-video yang berkaitan dengan ilmu-ilmu psikologi, karena kita tahu kan TikTok itu kan sarana platform video yang paling besar. Nah, di situ juga kadang banyak ilmu-ilmu psikologi yang disalahgunakan atau disalahartikan. Jadi dengan adanya proker ini diharapkan sedikit memberikan informasi nih kepada psychofans ataupun orang-orang lainnya bahwa ilmu psikologi yang benar itu seperti ini, seperti itu. Terus yang ketiga, kita juga sudah memaksimalkan nih website Prodi dan juga website HMJ Psikologi Unja. Nah, jadi dengan adanya 3 proker unggulan kami ini diharapkan branding psikologi Unja di kalangan umum maupun di kalangan mahasiswa itu akan jadi lebih baik ke depannya. Kalau menurut aku pribadi ya, setelah aku mengikuti organisasi, aku belum menemukan kendala yang sangat membuat aku terhambat dalam perkuliahan, karena balik lagi kayak di awal aku bilang, di sini kita tuh harus belajar nih time management yang bagus tuh gimana antara perkuliahan maupun di organisasi. Di sini aku mau nyampein sedikit pesan aku untuk teman-teman juga yang lain. Yang pertama itu aku nggak mengharuskan juga kalian harus berikut organisasi, karena di sini kalian itu bisa membuka potensial kalian baik di organisasi maupun di luar organisasi. Contohnya kayak ikut volunteer, terus ikut kegiatan lain yang ada di luar kampus, atau ikut komunitas-komunitas lainnya. Nah, tapi yang di sini yang aku harapkan, semoga teman-teman itu nggak cuman terpaku di dunia perkuliahan aja, cuman datang ke kelas, belajar, dapat IPK yang bagus, cuman itu. Kayak terlalu sayang banget menghabiskan waktu 20 tahun kalian cuman ngejar IPK doang. Jadi aku harap untuk teman-teman bisa memaksimalkan potensialnya, baik itu di organisasi maupun di luar organisasi. Terus yang kedua, mungkin pesan dari aku untuk nggak takut keluar dari zona nyaman kalian, karena kalau kita terlalu berlama-lama di zona nyaman itu, kita nggak bakalan tahu nih ternyata kita punya kemampuan lain yang ternyata itu bisa membawa keuntungan bagi kita baik di masa kini maupun di masa depan. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan coba hal-hal baru, karena pasti itu bakalan berpengaruh banget baik di perkuliahan kalian maupun di kehidupan kalian di masa depan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah dengerin cerita dari aku. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk nonton After Class episode selanjutnya.